Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini Roy Suryo kembali jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang hari ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang dimulai pukul 9:35 waktu Indonesia Barat, dan agenda sidang hari ini ialah pembacaan dari pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya. Dalam sidang tadi, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Roy Suryo pun akan ajukan replik untuk menjawab Polda Metro Jaya sebagai termohon. Mohon melaksanakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan saling mendahului, ya gitu. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat, ya. Apalagi menyerang kliennya sendiri, itu fatal, ya akibatnya. Sehingga penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ya, ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Ya, kenapa kami memilih ya tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Ya, kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Ya, gitu. Nanti kita akan menjawab dengan replik. Replik itu adalah replik Harun. Gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pra-peradilan kedua, kita sudah bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina. Amrina, bagaimana jalannya sidang tadi dan apa saja poin-poin yang penting yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi baru saja dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo berkaitan dengan status tersangkanya atas kasus dugaan penyebaran informasi bohong dan juga tuduhan palsu ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dan memang untuk sidang tadi sudah dimulai sekira pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda yakni adalah pembacaan jawaban dari termohon, yang mana dalam hal ini termohon adalah dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, untuk sidang sendiri, untuk agenda pertama yakni pembacaan dari jawaban termohon sudah selesai dilaksanakan sekira pada pukul 10.30 begitu ya, yang mana tadi dari sidang tersebut dapat kita dengarkan secara langsung bagaimana tanggapan ataupun juga jawaban dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas permohonan pra-peradilan yang sebelumnya telah dibacakan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya pada 10 Juli 2026. Apabila dalam permohonan atau juga sidang perdana 10 Juli 2026 dari pihak Roy Suryo ini meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonannya dan juga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka ini tidak sah dan juga melawan hukum. Hal yang berbeda tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Poin-poin yang disampaikan dari pihak Polda Metro Jaya adalah bahwa dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan penyidik Polda telah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka Roy Suryo sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, sehingga penetapan dari Roy Suryo ini diklaim oleh pihak Polda Metro Jaya telah sah sesuai dengan hukum. Dari pihak penyidik pun juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 26 saksi ahli sebelum pada akhirnya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Kemudian dalam kesimpulannya dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini pun meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak seluruh permohonan Roy Suryo dalam pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangkanya karena permohonan dari Roy Suryo ini mereka anggap salah dan juga keliru. Nah, untuk agenda pertama sudah selesai dilaksanakan. Saat ini untuk sidang diskors untuk nantinya dilaksanakan ataupun juga dilanjutkan pada pukul 14 dengan agenda yakni adalah pembacaan replik sekaligus juga duplik dari pemohon dan juga termohon. Sementara demikian kembali ke Anda, Zila. Siang Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Sejumlah emak-emak menggeruduk rumah seorang wanita yang diduga melakukan penipuan jual beli sembako di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Emak-emak ini emosi dan terlibat cekcok dengan pemilik rumah. Mereka tak terima ditipu oleh wanita berinisial IC sejak 2021 lalu. Penipuan bermula saat korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng dan beras dijual dengan harga selisih lebih murah Rp10.000 hingga Rp15.000 per karton dari harga pasar.
Awalnya, pengiriman barang lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah banyak, uang sudah terbayar, sembako yang dibeli tak kunjung didapat. Hal yang sama juga dirasakan oleh korban lainnya, hingga merugi ratusan juta rupiah. WA Story itu jual sembako murah, selisih 28.000 daripada pasar Pabean. Saya tertarik beli satu-satu, gula 1 karung, minyak kita 1 kardus, dan mie 1 dus. Itu katanya gini, KIP sama dengan TF lunas, oke. Lalu dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Perkara dugaan penipuan jual beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan meminta para warga untuk tidak tertipu dengan jual beli barang murah. Orang modus pertama mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, 2 kali, 3 kali lancar, berikutnya nggak lancar, itu modus. Ini kasus dugaan penipuan jual beli sembako murah tengah diselidiki Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sejumlah warga perumahan Alam Serupa 2 Ciputa, Tangerang Selatan menggeruduk peternakan ayam komersial yang berdiri di tengah permukiman padat penduduk. Ketegangan sempat terjadi antara warga dengan pemilik lahan yang masih nekat beroperasi karena melanggar peraturan tata ruang wilayah. Aksi protes warga ini dilakukan karena setiap harinya mencium aroma tak sedap dari lahan peternakan ke area permukiman. Bahkan warga terpaksa menggunakan masker untuk beraktivitas. Punya anak kecil yang setiap hari itu anak saya main di luar, itu kan menerima aroma yang tidak sedap itu luar biasa. Sebelumnya tidak ada bau sama sekali, karena pun juga kandang yang tidak beroperasional itu tidak ada ayam sama sekali. Nah, tetapi yang kita tahu adalah minggu ketiga bulan Juni 2026 ayam sudah beroperasi kembali ataupun sudah diisi. Warga berharap kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera menutup peternakan ayam komersil. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.